Dia tidak akan pernah mengakuinya. Dia tidak akan memberitahu alasan sebenarnya, mengapa dia berhenti membalas pesanmu, mengapa dia menghindarimu, atau mengapa dia membiarkan pesanmu terbaca tapi tidak memberi respons. Dia tak akan menjelaskan mengapa dia tampak tertarik satu hari, kemudian tiba-tiba berubah dingin. Namun aku akan mengungkapkan semua ini karena kamu berhak mengetahui kebenarannya, sesuatu yang kebanyakan pria terlalu takut untuk dengar. Tapi kamu datang kemari untuk mencari jawaban, untuk mengetahui kenyataannya. Jika kamu mengirim pesan seperti pria baik-baik yang selalu sopan, selalu ada, hanya ingin berhubungan, maka kamu sudah kalah sebelum pesan pertama terkirim. Kamu bukan hanya tak terlihat, kamu malah terlihat menyedihkan dalam pandangan bawah sadar dia. Kamu sudah kalah sejak kamu berusaha untuk menyenangkannya. Namun jika kamu menguasai 5 rahasia berkirim pesan ini, semuanya akan berubah. Matanya akan berbinar saat melihat namamu, jantungnya akan berdebar kencang saat pesanmu muncul. Dia akan merasa penasaran, emosional, terikat, bahkan tanpa tahu alasan pasti. Dan yang terbaik dari semuanya, dia akan mulai mengejarmu. Ingin jadi pria yang tak bisa diabaikan? Maka buka pikiranmu. Bersiaplah karena kamu akan memasuki dunia kekuatan baru. Ketik, saya menarik, bukan mengejar di kolom komentar jika kamu siap untuk merebut kembali kekuatanmu. Kamu telah dibohongi. Kamu diberitahu untuk menjadi manis, konsisten, selalu membalas pesan dengan cepat, menunjukkan perhatian, dan untuk itu dia menghukummu. Kamu memberi perhatian pada ponselnya seperti bahan bakar, dan dia membakarnya lalu pergi. Dia tidak menghindarimu karena kamu tidak cukup baik. Dia menghindarimu karena kamu terlalu tersedia. Dia tidak mengabaikanmu karena sibuk. Dia mengabaikanmu karena kamu tidak memiliki daya tarik emosional. Kamu tidak menariknya, kamu tidak menantangnya, kamu tidak memerintah rasa hormatnya. Itu semua berhenti sekarang, karena ini bukan tentang manipulasi, ini tentang merebut kembali kekuatan yang telah kamu berikan. Dan kita akan menggunakan prinsip-prinsip stoik yang abadi untuk melakukannya. Kamu tidak di sini untuk menghiburnya. Kamu di sini untuk menjadi satu-satunya pria yang tidak membutuhkan perhatiannya, tapi tetap mendapatkannya. Mari kita bahas 5 rahasia berkirim pesan yang tak bisa ditolak wanita. Masing-masing dibangun di atas ketenangan stoik, pengendalian emosional, dan kehadiran yang tak terbantahkan. Pertama, humor yang menggoda. Humor yang menggoda adalah salah satu alat psikologis paling efektif yang bisa digunakan pria dalam berkirim pesan karena cara ini melewati proses berpikir logis dan langsung memicu hubungan emosional. Otak wanita tidak jatuh cinta hanya karena logika atau kecocokan daftar periksa. Wanita lebih terhubung dengan perasaan, konflik, dan pria yang sulit diprediksi. Ketika kamu membuat wanita tertawa, bukan karena kamu lucu, tetapi karena kata-katamu menyentuh dengan lembut dan menantang identitasnya, kamu menciptakan ruang di mana emosinya bisa bergerak. Di tempat manapun ada fluktuasi emosi, daya tarik akan tumbuh. Banyak pria saat mendengar humor terjebak dalam perangkap menjadi badut. Mereka berlebihan, mereka mengirim meme, emoji, pujian berlebihan, atau lelucon spontan, berharap wanita akan tersenyum dan memberi perhatian. Dia mungkin tersenyum, mungkin akan membalas, tetapi dia tidak akan terpesona. Dia tidak akan duduk di meja makan sambil bertanya-tanya apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Itu hanya akan terjadi ketika kamu menguasai jenis humor yang cukup menggoda untuk membuatnya ingin bertahan dalam percakapan. Dan ketika seorang wanita mulai bertahan dalam percakapan, dia terlibat. Dia terikat secara emosional, dan itulah yang terpenting. Itu adalah humor yang menggoda, keseimbangan halus antara pesona dan tantangan. Misalnya, jika dia mengirim pesan, "Aku keluar dengan teman-teman malam ini," pria biasa akan membalas, "Terdengar seru, jaga dirimu," atau "Kamu pasti terlihat luar biasa," atau yang paling buruk, "Seandainya aku bisa ikut." Itu pasif. Itu hanya validasi, itu kelemahan. Sebagai gantinya, pria yang memahami humor menggoda akan membalas dengan, "Oh wow, kota ini benar-benar dalam bahaya." Atau mungkin aku harus memberitahu polisi untuk berjaga malam ini. Atau bahkan, jadi anggur malam itu akan habis cepat. Perhatikan nada yang digunakan. Itu menggoda.
Itu mengasumsikan ada ketertarikan. Tidak ada usaha untuk melekat. Kamu tidak memuji dia karena memiliki kehidupan sosial. Sebaliknya, kamu memutar perspektifnya sehingga dia berpikir tentang kamu. Dia mungkin membalas dengan, "Haha, kamu lucu." Tapi secara emosional, dia akan berpikir, dia percaya diri, cerdas, dan menyenangkan diajak bicara. Jika dia membalas, "Kamu benar-benar pembuat masalah," kamu bisa menjawab dengan, "Kamu beruntung bisa bertahan dengan aku," dan kemudian diam saja. Jangan mencoba menjelaskan. Biarkan benih itu tumbuh dalam pikirannya. Kedua, penciptaan misteri. Jika kamu ingin meninggalkan kesan yang tak terlupakan lewat pesan teks, kamu harus memanfaatkan salah satu elemen yang paling sering diabaikan dan disalahpahami dalam komunikasi manusia, misteri. Psikologi manusia cenderung untuk mencari penyelesaian dari cerita yang belum lengkap. Ini yang disebut efek Zeigarnik, di mana pikiran akan terobsesi dengan hal-hal yang belum selesai. Itulah mengapa cliffhangers begitu efektif dalam film, kenapa kita terus menonton serial yang berakhir di tengah ketegangan, dan mengapa seorang wanita yang belum sepenuhnya memahami dirimu justru tak bisa berhenti memikirkanmu. Pria biasanya mencoba mengisi kekurangan misteri dengan memberi penjelasan berlebihan tentang diri mereka, berbagi cerita pribadi, atau membalas pesan dengan paragraf panjang. Mereka berpikir jika mereka menjelaskan segala sesuatu dengan rinci, dia akan melihat nilai mereka. Namun kejelasan tidak selalu berarti daya tarik. Justru rasa penasaran yang menciptakan daya tarik. Setiap kali kamu menjelaskan dirimu terlalu rinci, kamu justru menghapus kesempatan untuknya membayangkan lebih banyak tentang dirimu. Kamu menutup celah untuknya berimajinasi, bertanya-tanya, dan mencari jawaban sendiri. Tanpa rasa penasaran, dia mungkin hanya akan menggulir pesanmu tanpa perhatian lebih. Kuncinya adalah berbicara dalam lapisan-lapisan. Berikan sedikit ketidakjelasan, cukup untuk membuat imajinasinya bekerja. Imajinasinya akan selalu menciptakan gambaran yang lebih menarik tentang dirimu daripada apa yang bisa kamu jelaskan. Misalnya saat dia bertanya, "Apa tipe wanita yang kamu sukai?" Kebanyakan pria akan langsung menjawab, "Setia, lucu, baik, dekat dengan keluarga," dan selesai. Jawaban seperti ini membuatnya memandangmu sebagai pria baik, tapi tidak ada yang istimewa. Namun jika kamu menjawab, "Saya suka perempuan yang memakai bahaya seperti parfum," kamu justru memicu rasa penasaran. Apa maksudnya? Dia tidak tahu, tapi dia ingin tahu. Dan rasa ingin tahunya akan menarik perhatian. Itu adalah cara menciptakan misteri. Pesanmu singkat, agak aneh, dan penuh tanda tanya. Jika dia membalas, "Apa maksudnya?" Jangan jawab langsung. Katakan, "Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan lewat pesan." Sekarang dia terlibat. Sekarang dia ingin memecahkan teka-teki tentang dirimu. Sekarang kamu ada dalam pikirannya. Mari kita lihat contoh lain. Dia bertanya, "Bagaimana harimu?" Kebanyakan pria akan menjawab, "Baik, cuma kerjaan." Jawaban seperti ini membosankan dan tanpa arti. Tapi jika kamu menjawab, "Hari ini saya punya percakapan yang sangat menarik," itu mengingatkan saya akan mimpi yang saya punya. Masih belum tahu apa artinya. Pesan seperti ini terasa seperti trailer film. Dia pasti ingin tahu lebih banyak. Dia mungkin bertanya, "Apa mimpi itu?" Kamu bisa jawab, "Saya akan cerita kalau kita pernah berbagi sebotol merah." Sekarang percakapanmu punya arah. Ada tantangan, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Inilah caranya kamu mendominasi percakapan tanpa harus meminta perhatian. Prinsip psikologis di balik ini adalah mengendalikan perhatian mental. Setiap kali dia membuka ponselnya, pesanmu menjadi bagian dari proses berpikirnya. Meskipun dia mungkin sedang berbicara dengan pria lain yang memberi penjelasan panjang, menggunakan emoji, atau perhatian yang berlebihan, pikirannya tetap tertuju pada kamu. Pada pria yang tidak pernah menyelesaikan ceritanya, yang membuatnya penasaran. Ini adalah kekuatan. Bukan kebisingan, bukan validasi, kekuatan. Dan begitu kamu menguasai seni misteri ini, kamu tidak perlu lagi mengirim pesan ganda karena dia akan kembali untuk mengisi celah itu sendiri. Bahkan saat merencanakan pertemuan, kamu bisa menggunakan misteri untuk meningkatkan ketegangan. Jangan bilang, "Mari makan malam di tempat ini jam 7 malam." Katakan,
Saya menemukan tempat yang mengingatkan saya padamu. Saya akan tunjukkan kalau kamu beruntung. Sekarang dia tertarik. Dia mungkin bertanya, di mana itu? Kamu jawab, kamu akan lihat. Jangan beri penjelasan langsung. Ciptakan ketegangan. Biarkan dia duduk dengan rasa penasaran itu. Buat pesanmu seperti teka-teki yang belum terpecahkan. Dan setiap kali dia mengirim pesan untuk mencarikannya, dia semakin terikat dengan dirimu. Jangan pernah menjelaskan lelucon atau godaanmu. Biarkan dia merasakan ambiguitas itu. Wanita tidak jatuh cinta pada logika. Mereka jatuh cinta pada cerita yang tidak mereka pahami, tetapi terus terbayang-bayang di benak mereka. Jadi, jika dia mengirim pesan, kamu membingungkan, jawab saja, itu bagian dari kesenangannya. Lalu diam, begitulah kamu menarik pikirannya. Begitulah kamu menanamkan namamu dalam pikirannya. Itulah seni misteri, dan jika kamu menguasainya dengan tepat, kamu akan menjadi tak terlupakan. Ketiga, permainan cermin. Setiap orang menginginkan perhatian, namun tidak semua orang tahu bagaimana cara menarik perhatian yang benar-benar mendalam. Untuk terhubung dengan seseorang secara emosional, kamu perlu melakukan lebih dari sekadar berbicara tentang dirimu sendiri. Terkadang, cara terbaik untuk mendapatkan perhatian adalah dengan mencerminkan perhatian itu kembali kepada orang lain. Konsep ini dikenal dengan nama permainan cermin, mirror game, dan merupakan salah satu trik komunikasi yang paling efektif, meski jarang digunakan dengan maksimal. Pada dasarnya, kita mencerminkan perilaku, perasaan, atau gaya komunikasi orang lain untuk membangun koneksi emosional yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa diperhatikan dan dipahami, mereka secara alami akan merasa lebih terhubung denganmu. Namun ini bukan sekadar meniru apa yang mereka katakan atau lakukan secara langsung. Ini lebih kepada menciptakan hubungan melalui kesamaan emosional yang terasa alami. Sebagai contoh, jika seseorang mulai mengirim pesan dengan nada santai dan humoris, kamu bisa membalas dengan cara yang serupa. Atau jika mereka menunjukkan minat pada hobi tertentu, kamu bisa menunjukkan ketertarikan yang sama dengan cara yang tetap autentik. Ini bukan tentang berpura-pura menjadi orang lain, melainkan menyesuaikan cara berkomunikasi agar kamu lebih terdengar dan terlihat oleh orang tersebut. Seperti cermin, kamu mencerminkan sisi diri mereka yang mereka hargai. Kenapa ini berfungsi? Secara psikologis, ini berkaitan dengan teori similarity attraction, yang menjelaskan bahwa kita cenderung merasa nyaman dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Ketika seseorang merasa dimengerti atau, lebih jauh lagi, merasa bahwa orang lain seperti mereka, rasa kedekatan pun muncul. Ini adalah fondasi dari banyak hubungan sosial, termasuk hubungan romantis. Namun, ada hal penting yang harus diperhatikan. Kamu perlu tahu kapan harus berhenti. Terlalu banyak meniru atau terlalu terbuka dalam mencerminkan perilaku dan perasaan orang lain bisa terasa tidak autentik. Kuncinya adalah keseimbangan, menyesuaikan cara berbicara, intensitas emosi, dan waktu respons sangat penting, namun identitas asli kamu tetap harus terjaga. Jika tidak, permainan ini bisa berakhir dengan kebingungan. Contoh lainnya, ketika seseorang berbicara tentang hobinya, misalnya bersepeda, dan kamu membalas dengan, saya juga suka bersepeda, biasanya saya bersepeda di akhir pekan. Kamu tidak perlu menjadi ahli bersepeda, namun menunjukkan minat yang serupa dapat menciptakan ikatan. Jika dia kemudian bercerita tentang pengalamannya, kamu bisa berbagi pengalaman serupa, meskipun berbeda, untuk memperkuat koneksi. Ini adalah cara cermin untuk menciptakan kesamaan. Selain itu, jangan hanya meniru perasaan atau tindakan mereka secara langsung. Cobalah untuk memahami emosi di balik kata-kata mereka dan beri respons yang mencerminkan emosi yang sama, atau bahkan sedikit lebih intens. Misalnya, jika seseorang berkata, "Saya merasa sangat lelah akhir-akhir ini," kamu bisa merespons dengan, "Itu pasti sangat berat, saya bisa merasakannya. Kadang-kadang saya juga merasa seperti itu. Rasanya seperti dunia terus bergerak tanpa henti." Daripada sekadar mengatakan, "Saya juga lelah," respons yang lebih mendalam akan menunjukkan empati yang lebih kuat. Dengan menggunakan permainan cermin, kamu tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih mendalam,
tetapi juga membangun rasa percaya. Orang lebih suka berinteraksi dengan mereka yang tahu bagaimana cara mendengarkan dan memahami, bukan sekadar memberikan respons standar atau basa-basi. Permainan cermin adalah cara untuk membuka lapisan emosi dan menciptakan koneksi yang lebih autentik. Namun, penting untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Jangan terlalu berusaha untuk mencocokkan dirimu dengan orang lain. Jangan biarkan permainan ini mengorbankan keaslianmu atau membuatmu merasa seperti berpura-pura. Ketika kamu berhasil menyeimbangkan permainan ini dengan keaslian, kamu akan menjadi lebih menarik. Keempat, perubahan emosi tiba-tiba. Kita semua pasti sudah pernah mendengar pepatah, jangan membuat seseorang merasa terlalu nyaman. Namun bagaimana jika kenyamanan itu justru menjadi perangkap? Dalam percakapan dan hubungan sosial, kita sering terjebak dalam rutinitas yang terlalu nyaman. Topik yang kita bicarakan pun itu-itu saja, seperti cuaca atau pekerjaan, sehingga akhirnya perhatian mulai menghilang. Perubahan emosi tiba-tiba adalah strategi yang dapat mengubah dinamika ini. Alih-alih terus berada dalam jalur yang nyaman, kamu menciptakan ketegangan emosional yang mengejutkan, membuat orang terus merasa terstimulasi dan terlibat. Pernahkah kamu merasa tertarik pada seseorang yang bisa dengan mudah mengubah suasana hati atau percakapan dengan cara yang mengejutkan? Seseorang yang bisa membuatmu tertawa seketika, lalu tiba-tiba beralih ke topik yang serius atau mengungkapkan perasaan yang mendalam? Itulah yang disebut perubahan emosi tiba-tiba. Ini bukan sekadar perubahan suasana hati yang acak, tetapi perubahan yang dirancang untuk memicu respons emosional yang kuat dan menarik perhatian. Cara terbaik untuk memahaminya adalah dengan berpikir tentang interaksi kita sehari-hari. Ketika seseorang selalu ceria, positif, dan ringan, kita cenderung merasa nyaman dan tidak terlalu waspada. Namun jika tiba-tiba seseorang mengungkapkan perasaan yang lebih berat, seperti kesedihan atau keputusasaan, kita bisa merasa bingung atau bahkan tertarik, karena kita mulai merasa ada kedalaman, lebih dari sekadar permukaan. Intinya adalah menciptakan ketegangan yang cukup untuk mengusik kenyamanan, tanpa membuat orang merasa terancam. Dalam hubungan yang baru misalnya, ini bisa sangat efektif untuk menarik perhatian tanpa terkesan berlebihan. Kamu bisa mulai dengan topik ringan dan menyenangkan, seperti cerita lucu atau obrolan santai, namun tiba-tiba alihkan percakapan ke topik yang lebih dalam, seperti perasaan pribadi atau pandangan hidup yang mungkin berbeda dari yang mereka duga. Sebagai contoh, jika kamu sedang berbicara dengan seseorang yang baru kamu kenal, mulailah dengan bercanda atau berbicara tentang hobi. Namun, beberapa menit kemudian, alihkan percakapan ke topik yang lebih serius, seperti tantangan emosional atau masa lalu yang sulit. Tidak perlu mengungkapkan semua rahasia hidupmu, cukup beri sekilas gambaran tentang sisi emosional yang lebih kompleks yang akan memicu rasa ingin tahu. Apa yang terjadi selanjutnya adalah orang tersebut akan merasakan sensasi perubahan emosi tiba-tiba, di mana mereka merasa terkejut dengan perbedaan emosi yang mendalam. Orang cenderung merasa lebih tertarik pada mereka yang bisa mengubah dinamika percakapan dengan cara yang mengejutkan. Perubahan emosi ini membuat mereka lebih waspada dan fokus pada dirimu. Mereka ingin tahu lebih banyak, menggali lebih dalam, dan merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar permukaan. Namun seperti teknik lainnya, perubahan emosi tiba-tiba juga ada risikonya. Jika kamu terlalu sering mengubah suasana hati atau mengungkapkan perasaan tiba-tiba tanpa konteks yang jelas, ini bisa membingungkan atau bahkan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman. Seperti semua teknik komunikasi, keseimbangan sangat penting. Pastikan perubahan emosional yang kamu buat terasa alami dalam konteks hubungan yang sedang dibangun. Cara terbaik untuk menggunakan perubahan emosi tiba-tiba adalah dengan memastikan perubahan emosi yang kamu buat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan hubungan tersebut. Jangan terlalu sering mengubah suasana hati secara tiba-tiba, karena hal itu bisa menimbulkan kebingungannya. Namun jika kamu bisa menggabungkan perubahan emosi ini dengan tepat, memberi ruang untuk ketegangan, dan kemudian diikuti dengan kelegaan, kamu akan menciptakan ketertarikan yang mendalam. Pada akhirnya, perubahan emosi
Tiba-tiba bukan hanya tentang mengejutkan seseorang secara emosional, tetapi tentang menunjukkan sisi multidimensi dari dirimu, membuat orang merasa mereka telah melihat sesuatu yang lebih dalam dan kompleks dari yang mereka kira. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk membuat orang merasa lebih terhubung dan tertarik padamu. Kelima, tulis seolah kamu melihat masa depan. Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang yang seolah tahu apa yang akan terjadi? Mereka tidak sekadar bicara tentang sekarang, tapi seperti sudah melihat ke depan. Tulis seolah kamu melihat masa depan adalah teknik menulis atau berbicara dengan keyakinan penuh, seolah apa yang kamu katakan sudah pasti akan terjadi. Bukan sekadar optimisme, ini tentang menunjukkan keyakinan yang kuat pada masa depan. Dalam percakapan, gaya ini sangat efektif untuk menarik perhatian atau memengaruhi seseorang secara halus. Ketika kamu menggambarkan masa depan dengan begitu jelas dan percaya diri, orang lain mulai merasakan kekuatan dari visi itu. Seolah kamu benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Bayangkan kamu mengirim pesan pada seseorang yang kamu sukai. Daripada menulis, "Aku berharap kita bisa ketemu minggu depan." Coba ubah menjadi, "Aku tahu minggu depan kita akan menghabiskan waktu luar biasa bersama." Aku bisa membayangkan tawa kita, dan itu akan jadi momen yang enggak terlupakan. Di sini kamu tidak hanya berharap, kamu menyampaikan kepastian, dan kepastian itu menular. Teknik ini bukan tentang janji kosong atau melebih-lebihkan. Ini tentang menyampaikan visi masa depan yang menarik dan terasa nyata. Saat kamu percaya penuh dengan apa yang kamu katakan, orang lain pun lebih mudah ikut percaya. Misalnya, jika kamu ingin membangun kedekatan, kamu bisa berkata, "Aku bisa membayangkan kita menjelajahi tempat-tempat baru bareng." Kalimat seperti ini memberi kesan kamu punya pandangan yang jelas tentang hubungan kalian dan mengajak orang lain ikut dalam perjalanan itu. Namun penting untuk menjaga agar tetap alami. Jangan terlalu memaksa atau terdengar mengatur. Tujuannya adalah menciptakan kesan percaya diri dan arah yang jelas, bukan tekanan. Akhirnya, tulis seolah kamu melihat masa depan adalah soal berbicara dan menulis dengan keyakinan. Mengajak orang lain masuk ke dalam visi masa depan yang kamu tawarkan. Ini bukan hanya membuat kamu terdengar lebih menarik, tapi juga bisa mengubah cara orang memandangmu dan membentuk hubungan yang lebih dalam. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Kami harap kamu mendapatkan banyak insight yang bermanfaat dari teknik-teknik yang telah dibahas tadi. Ingat, dalam dunia komunikasi, cara kita berbicara dan menulis bisa sangat mempengaruhi cara orang lain merespon kita. Dengan menguasai berbagai teknik ini, kamu bisa mengubah cara orang melihatmu, mempererat hubungan, dan bahkan membuka peluang baru dalam kehidupanmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya yang kami sajikan. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau pertanyaan di kolom komentar. Kami selalu senang mendengarnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari-harimu penuh dengan komunikasi yang lebih efektif dan penuh makna. Selamat mencoba dan tetap semangat.